Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan saya Hanifah Latifah dengan NIM 1913272 dari kelas D Akidah Islam Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan ulasan tentang Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Islam merupakan agama yang dirangkai dan dibangun berlandaskan ar-rahmah atau kasih sayang. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan Rasulullah dan para ulama terdahulu dalam menyebarluaskan risalah Islam karena dengan rasa kasih sayang dan sikap lemah lembut yang beliau terapkan. Karena rasa kasih sayang itulah, tidak sedikit orang-orang yang sebelumnya membenci dan memusuhi Islam, hatinya menjadi lunak dan mengikuti ajaran Islam. Bahkan menjadi pengikut setia untuk berjuang menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam senantiasa unggul dan ia tidak akan terungguli. Sabda Nabi tersebut menjadikan umat Islam terus berpacu untuk semangat dan selalu berlomba-lomba dalam kebaikan atau berfastabiqul khairat. Tetapi teman-teman, mari kita bersama-sama renungkan bagaimana kondisi bangsa kita saat ini. Berbagai permasalahan mulai muncul, di mana permasalahan ini bisa membuat perpecahan di antara kita. Adanya penindasan, ketidakadilan, hilangnya toleransi antar umat manusia, dan masalah lainnya. Kita sebagai umat Islam harus bisa mewujudkan Islam sebagai agama yang membawa kesejahteraan dan keselamatan bagi sekalian alam, manusia dari berbagai suku, adat istiadat, dan antar golongan. Islam yang kita peluk harus menjadi penguat dan sumber motivasi dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara. Allah telah menegaskan tentang tujuan diturunkannya ajaran Islam. Allah menginginkan syariat Islam ini mampu memberikan rahmat di bumi ini untuk seluruh makhluk. Agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sesuai firman Allah, Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ada satu kisah di mana Rasulullah menerapkan rasa kasih sayang ketika beliau sedang berdakwah. Pada waktu itu, beliau sedang berhijrah ke Taif. Taif ini ditinggali oleh Bani Saqif. Rasulullah berdakwah di sana, tetapi bukan sambutan hangat yang didapatkan oleh Rasulullah, tetapi beliau mendapatkan perlakuan kasar. Rasulullah dihina, dilempari batu, kayu, bahkan kotoran unta. Dalam keadaan terluka, Rasulullah beristirahat dan malaikat Jibril datang menawarkan kepada Rasulullah. Malaikat Jibril menawarkan untuk menimpakan gunung-gunung yang ada di negeri Taif itu kepada Bani Saqif yang sudah melukai Rasulullah. Namun Rasulullah menolak dan Rasulullah berdoa, Allahumma qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang artinya, ya Allah, tunjukilah kaumku ini sesungguhnya mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengetahui. Rasulullah telah menunjukkan bahwa Islam selalu memberikan dan menebarkan rasa kasih sayang,
bahkan terhadap orang-orang yang menyelakainya. Dalam konsep rahmatan lil alamin, terdapat 3 prinsip utama yang menjadi identitas Islam yang harus dimiliki oleh setiap kaum muslim. Yang pertama adalah Islam anti kekerasan. Allah mengajarkan kepada hambanya untuk bersikap lemah lembut dan tidak bersikap keras dan berhati kasar kepada siapapun. Ketika ada sebuah permasalahan, maka umat Islam harus bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bukan dengan cara kekerasan, anarkis, bukan seperti itu. Tapi dengan cara musyawarah. Sebagai umat Islam, kita juga harus saling memaafkan dan menghargai keputusan dari hasil musyawarah tersebut. Prinsip yang kedua adalah Islam anti penindasan. Salah satu masalah yang menimbulkan perpecahan adalah anggapan bahwa golongan yang menjadi mayoritas tidak jarang menindas golongan minoritas. Dan apa yang dilakukan oleh golongan mayoritas akan selalu benar. Hal ini menyebabkan keadilan diabaikan dan tidak ditegakkan. Sebagai umat Islam, kita harus mewujudkan rahmatan lil alamin dengan membuktikan bahwa agama Islam adalah golongan mayoritas dan kita tidak akan menindas golongan minoritas. Prinsip yang ketiga adalah Islam menjunjung tinggi kasih sayang. Kasih sayang dapat dikatakan sebagai sebuah identitas ajaran Islam yang berorientasi kepada kemaslahatan dan kemanfaatan kepada pemeluk dan lingkungannya. Sebab Islam memiliki tujuan utama untuk menjadikan pemeluknya selamat dunia dan akhirat. Marilah kita bersama-sama sebagai umat Islam menegakkan kembali 3 prinsip ini yang akan menjadi pilar dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Jika 3 prinsip ini terwujud, maka insya Allah dakwah Islam senantiasa berhasil dan Islam akan menjadi agama yang selalu didamba-dambakan keberadaannya. Baik, sekian ulasan dari saya tentang Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.